Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang saat ini mulai terlihat bergerak naik. Nah, di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang malah mulai terlihat melemah pada saat IHSG saat ini mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Harta Dinata. Saham Harta Dinata hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 412. Bisa kita lihat di grafik. Dalam beberapa minggu terakhir ini memang saham Harta Dinata mulai bergerak sideways. Setelah masih gagal break atau naik di atas harga 460. Bisa kita lihat beberapa kali mengetes resisten ini, saham Harta Dinata selalu gagal break dan turun kembali menuju support di harga 400. Setiap kali menuju support 400, saham Harta Dinata masih bisa bertanda rebound tapi kembali gagal naik melewati 460 dan turun kembali. Jadi sudah beberapa kali 400 bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan setelah berhasil rebound, mulai terlihat melemah kembali dan gagal naik melewati 430. Dan sekarang atau hari Jumat masih turun 2% lebih ke 412. Jadi saat ini saham Harta Dinata sebenarnya secara tren masih oke karena masih berada di atas support MA50 dan 150. Apalagi support MA50 saat ini dekat dengan harga 400 yang beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih hari Jumat kemarin memang terlihat ada distribusi dan asing juga 2 hari terakhir mulai melakukan sedikit distribusi. Tapi apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini, distribusi ini masih kecil. Jadi untuk saham Harta Dinata malah ini kesempatan untuk coba kita tunggu di sekitar support MA50. Karena beberapa kali terlihat masih kuat berada di atas support 400 dan rebound kembali. Ini bisa kita manfaatkan untuk coba tunggu di support ini. Apabila minggu depan mendekati 400 masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 430 sampai target lebih jauh di sekitar 460. Atau hold saja terus selama support di MA50 ini tidak terlewati. Jadi minggu depan atau hari Senin nanti sebanyak wait and see dulu. Tunggu saham Harta Dinata berhasil rebound atau bertahan di atas garis support MA50 ini baru coba ikutan entry. Selanjutnya saya kembali update pergerakan dari saham GJTL yang hari Jumat kemarin masih lanjut turun hampir 6% ke harga 1020. Jadi memang secara pergerakan dalam 2 minggu terakhir ini GJTL sudah mulai melemah. Setelah menyentuh harga 1400 dan mulai ada pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong juga sudah mulai take profit pada saham ini. Jadi apabila teman-teman masih hold, menurut saya tetap harus waspada karena secara tren saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di support psikologis di harga 1000, tapi masih ada support MA50 di sekitar 925. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary pun bisa kita perhatikan penurunan hampir 6% ini masih ada distribusi dan asing 1 minggu terakhir juga mulai keluar atau distribusi pada saham GJTL ini. Jadi untuk GJTL saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes 1000 sampai turun menuju garis MA50. Pada saat mengetes 1000 memang masih ada potensi untuk technical rebound sementara karena ini merupakan support psikologis dan dalam 2 minggu terakhir GJTL sudah turun lumayan dalam dari sekitar 1300-an, saat ini sudah mendekati 1000, jadi ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi ingat, walaupun ada technical rebound sementara tapi kita pantau masih ada distribusi, tetap masih besar potensinya saya lihat GJTL untuk masih lanjut turun menuju support di MA50. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mengetes 1200 masih ada technical rebound sementara, ternyata masih lanjut turun. Masih ada candle hijau tapi tetap saja polanya atau arahnya masih mengarah ke bawah. Karena memang ini supportnya tidak terlalu kuat apabila dibandingkan dengan support MA50. Tapi ingat, ini momentumnya sepertinya sudah mulai selesai. Apabila teman-teman ingin coba entry, sebaiknya hanya manfaatkan technical rebound sementara ini. Jadi bukan berarti entry di sekitar support berharap GJTL masih terus bergerak naik. Karena bisa kita lihat sudah mulai ada distribusi dan garis MACD pun mulai bergerak turun. Jadi apabila garis MA50 terkonfirmasi break minggu depan, hati-hati GJTL sudah tidak terkonfirmasi uptrend. Jadi potensinya ke depannya masih akan sideways karena masih ada garis MA150, tapi secara tren
sudah tidak sebagus atau tidak ada momentum lagi seperti sebelumnya. Saham Akra juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke 1375. Sebelumnya Akra berhasil bertahan dari support EMA 150 dan rebound kembali, tapi belum sempat mengetes 1500, baru di sekitar 1475 sampai 1480 Akra sudah gagal naik dan saat ini malah sudah terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 1405 dan garis EMA 50 di sekitar harga 1435 sudah berubah menjadi resisten. Jadi secara tren sudah kembali bergerak downtrend. Dan dari data broker summary pun bisa kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi asing juga 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham Akra. Jadi Akra secara tren saya lihat masih ada potensi lanjut turun minggu depan menuju support di sekitar 1350. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya paling aman coba tunggu di sekitar support ini. Jadi bisa wait and see karena sebelumnya ini merupakan support yang sempat menahan penurunan dari saham Akra. Apabila terbentuk candle hijau bisa coba spekulatif buy, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound Akra masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA ini. Karena walaupun berhasil rebound tapi masih gagal break, Akra masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun karena secara tren ini sudah mulai bergerak downtrend. Berikutnya saya akan coba update pergerakan saham Bukalapak yang jika kita lihat 1 minggu ini terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 di harga 246. Jadi secara tren memang Bukalapak sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, Bukalapak lanjut naik mengetas garis EMA 150 ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan kembali. Jadi saat ini Bukalapak kembali turun mengetes support di EMA 50. Selalu saya jelaskan di video analisa saya, apabila kita berhasil wait and see atau watchlist saham yang berada di sekitar garis EMA 50 dan berhasil buy on breakout, selalu pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil breakout dari garis EMA 50 masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Karena apabila gagal break, masih besar potensinya untuk kembali turun menuju garis EMA 50. Apalagi untuk garis EMA 50 150 yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi apabila berhasil break potensinya mengetes garis EMA 150, tapi apabila gagal break masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Karena selalu saya jelaskan untuk saya pribadi, selalu saya anggapan apabila gagal break garis EMA 150, sebuah saham belum terkonfirmasi uptrend walaupun sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk Bukalapak bisa kita lihat sebelumnya dari harga 200 sampai ke sekitar 248, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi uptrend karena secara tren masih gagal break garis EMA 150 dan saat ini kembali melemah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini ada distribusi dengan jumlah yang besar, tapi jika kita pantau asing malah terus masuk akumulasi saham Bukalapak. Jadi saham Bukalapak secara tren saat ini memang belum uptrend, tapi menurut saya masih oke dan masih layak masuk watchlist karena saat ini masih berada di atas support EMA 50. Jadi saat ini masih ada support di sekitar 222 dan ada support di sekitar 220. Jadi Bukalapak minggu depan saya lihat masih ada potensi mengetes target harga ini. Apabila masih bisa bertahan di atas 220, menurut saya Bukalapak masih menarik untuk coba entry untuk swing trade. Jadi tetap sama, target take profit tetap di sekitar 240 sampai garis EMA 150 apabila masih bisa bertahan di sekitar 220. Atau teman-teman bisa hold terus saja selama support ini tidak terlewati. Karena selama masih kuat, masih ada potensi sideways dan kembali naik mengetes resisten di EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.